Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah akuntansi bisnis dagang. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai tugas PJBL dari usaha bengkel ABC. Sebelumnya, perkenalkan saya Iksan Zado dengan NIM C0414242130 bersama rekan-rekan saya. Saya Yudi Lestari dengan NIM J0414241087. Dan dengan saya Akila Ganianasya dengan NIM J0414241306. Dan saya Aris Riawan dengan NIM J0414241008. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang usaha. Usaha bengkel ABC sendiri ini dibangun pada tahun 2011 dan dijalankan dengan modal pertamanya sebesar 45 juta dan dijalankan bersama mekaniknya. Setelah 2 tahun berjalan, pemilik usaha ini bisa berpindah lokasi bengkelnya di bengkel yang ada pada saat ini dengan mendapatkan bantuan dana dari Bank BRI. Namun, tantangan yang dihadapi dari pemilik usaha ini ada terhadap pada SDM-nya, yang dimana karyawannya menginginkan sistem upahnya menggunakan sistem gaji, sedangkan pembelinya sendiri menginginkan sistem upahnya menggunakan sistem bagi hasil, jadi akan sesuai dengan pendapatan dan juga customer yang ada pada hari tersebut. Nah, dengan semangat dan juga visi jangka panjang dari pemilik usaha ini, ia mengharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya juga dan juga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Oke, baik. Selanjutnya ada struktur organisasi dari usaha bengkel ABC. Untuk membantu operasional dari usaha bengkel ABC ini, tentu usaha bengkel ABC ini memiliki struktur organisasi sehingga pekerjaan operasionalnya itu bisa terorganisir dan dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Yang pertama itu ada pemilik dari usaha bengkel ABC itu sendiri, yaitu Rizky Ruslan, di mana Rizky ini memiliki tanggung jawab sebagai kendali utama dalam operasional usaha bengkel ABC. Lalu di bawah sendiri itu ada kepala mekanik, yaitu Jeden Jalani, yang mana Jeden Jalani ini memiliki tugas sebagai memastikan kualitas pelayanan perbaikan motornya itu bisa bagus. Lalu di bawahnya itu ada connect, di mana connectnya itu ada Aldi, Abdul, Majid, dan siswa PKL, di mana connect ini membantu kepala mekanik dalam proses perbaikan motor. Lalu ada kasir, yaitu ada Email Davita, di mana Email Davita ini bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan keuangan. Lalu dan yang terakhir itu ada istri dari pemilik itu sendiri, di mana istri pemilik itu sendiri membantu dalam pembelian dan gudang, dalam pengelolaan stok barang usaha bengkel ABC. Baik, selanjutnya untuk jenis dan pengembangan usaha. Di bengkel ABC sendiri ini bergerak di bidang jasa perbengkelan otomotif yang mana berfokus pada servis dan perawatan motor roda 2. Selain itu juga mereka menjual suku cadang sebagai bagian dari layanan. Dengan demikian, bengkel ini tidak hanya menawarkan jasa servis saja, tetapi juga memperjualbelikan kebutuhan motor roda 2. Lalu untuk meningkatkan penjualan, bengkel ABC memanfaatkan pemasaran melalui sosial media seperti lewat WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram, yang mana awalnya hanya berfokus pada pembuatan konten promosi saja, tetapi selanjutnya difokuskan untuk pembaruan status secara rutin agar tetap terhubung dengan pelanggan. Lalu pemilik bengkel ABC sendiri berencana untuk mengembangkan usaha ini menjadi agen suku cadang motor yang memasok ke bengkel lainnya, dan juga didukung dengan penambahan stok sebagai langkah awal ekspansi. Selanjutnya ada klasifikasi akun yang terbagi menjadi akun aset. Akun aset yang pertama adalah kas, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, dan perlengkapan lainnya yang terbagi menjadi dua, yaitu ada perlengkapan lainnya itu ada vario, dan perlengkapan lainnya itu ada bensin kompresor. Lalu ada aset tetap, yaitu kendaraan. Lalu ada yang kedua adalah akun liabilitas, yaitu terdiri dari utang barang yang kewajiban jangka panjang. Lalu selanjutnya ada akun ekuitas, yaitu terdiri dari modal pembeli. Lalu selanjutnya adalah akun pendapatan yang terdiri dari penjualan. Lalu selanjutnya ada akun harga pokok penjualan. Lalu selanjutnya ada akun beban yang terdiri dari beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan lainnya untuk bensin vario, dan beban perlengkapan lainnya untuk bensin kompresor.
Lalu selanjutnya adalah analisis kami selama 3 bulan, yaitu periode bulan Februari, bulan Maret, dan bulan April. Nah, kami tidak memakai jurnal khusus karena transaksi yang sering terjadi tidak terdapat di jurnal khusus. Jadi kami memakai semuanya di jurnal umum. Dan transaksi yang terjadi yang sering terjadi biasanya adalah penjualan, yaitu jurnalnya dengan kas pada penjualan, lalu HPP pada persediaan barang dagang. Lalu transaksi yang sering terjadi lainnya adalah persediaan barang dagang. Transaksi sering terjadi lainnya adalah pembelian, yang jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada kas. Kami tidak memakai kredit karena semua pembelian di usaha bengkel ini adalah memakai kas semua. Lalu ada selanjutnya adalah pembelian perlengkapan kantor, yaitu jurnalnya perlengkapan kantor pada kas. Lalu perlengkapan lainnya juga sama. Lalu selanjutnya ada beban gaji, pembayaran gaji yang selalu dibayar pada tanggal 25 dengan jurnal beban gaji pada kas. Dan selanjutnya ada yang sering terjadi adalah beban listrik yang jurnalnya adalah beban listrik pada kas. Dengan nilai total akhir selama 3 bulan itu adalah jurnal umumnya adalah senilai 363.221.931 rupiah. Nah, baik, setelah kita membuat jurnal umum, selanjutnya kita memposting di buku besar, di mana akun pertama yaitu ada akun kas, di mana kepada akun kas ini memiliki kode 101 dan didapatkan saldo akhirnya itu pada debit sebesar 2.10.592.550 rupiah. Selanjutnya ada akun persediaan barang dagang dengan kode akun 102 dan didapatkan saldo akhir pada debit sebesar 58.124.195 rupiah. Lalu ada akun perlengkapan kantor dengan kode akun 103 di mana saldo akhirnya pada debit yaitu sebesar 268.000. Lalu ada perlengkapan lainnya yaitu bensin Vario dengan kode akun 104 di mana saldonya pada debit sebesar 110.000. Selanjutnya ada akun perlengkapan lainnya bensin kompresor dengan kode akun 105 sebesar 750 pada debit. Lalu ada kendaraan dengan kode akun 111 di mana karena penyusutannya sudah habis jadi tidak ada ini. Lalu ada akun akumulasi penyusutan kendaraan sama seperti sebelumnya dengan kode akun 112. Lalu ada utang bank dengan kode akun 201 di mana saldonya pada kredit sebesar 39.408.24 rupiah. Lalu ada akun modal dengan kode akun 301 didapatkan saldo akhirnya di kredit sebesar 2 miliar pada kredit. Baik, selanjutnya ada akun penjualan dengan kode akun 400 di mana saldo akhir sebelum penutupannya itu sebesar 171.299.000. Lalu ada akun HPP di mana pada akun HPP ini memiliki kode akun 500 di mana saldo akhirnya pada debit sebesar 58.088.700 rupiah. Lalu ada akun beban gaji dengan kode akun 601 di mana didapatkan saldo akhir sebelum penutupannya itu sebesar 35.346.630 rupiah. Lalu ada beban listrik dengan kode akun 602 di mana didapatkan saldo akhir sebelum penutupannya itu sebesar 400.000 rupiah pada debit. Lalu ada beban perlengkapan kantor dengan kode akun 603 di mana pada saldo penyesuaiannya itu didapatkan sebesar 263.000. Lalu ada beban perlengkapan lainnya bensin Vario dengan kode akun 604 pada saldo penyesuaian didapatkan pada debit sebesar 100.000 rupiah. Lalu ada akun beban perlengkapan lainnya bensin kompresor dengan kode akun 605 di mana pada saldo penyesuaian juga didapatkan pada debit dengan saldo 730.000 rupiah. Nah, selanjutnya setelah memposting di buku besar, kami meletakkannya kepada neraca saldo, yang dimana semua anggaran telah dimasukkan di sini dan pendapatan total sebesar 2.210.700.036 rupiah. Selanjutnya ada beberapa akun yang perlu disesuaikan yang kami sesuaikan
di jurnal penyesuaian. Yang mana yang pertama itu ada beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor dengan jumlah Rp293.000. Dan selanjutnya ada beban perlengkapan lainnya vario pada perlengkapan lainnya vario sebesar Rp100.000. Dan yang ketiga yaitu ada beban perlengkapan lainnya kompresor pada perlengkapan lainnya kompresor dengan jumlah Rp730 dan total semuanya ada di sebesar Rp1.093.000. Nah, setelah disebutkan tadi kami membuat neraca saldo yang telah disesuaikan dan terdapat beberapa akun tambahan itu seperti beban perlengkapan kantor, beban perlengkapan lainnya vario dan juga beban perlengkapan lainnya dari kompresor, dan dengan totalnya sebesar Rp2.210.707.024. Baik, selanjutnya untuk neraca lajur pada bengkel ABC di sini saldo neraca saldonya berjumlah Rp2.210.707.024. Lalu untuk jurnal penyesuaiannya berjumlah Rp1.093.000 dan neraca saldo setelah disesuaikannya berjumlah Rp2.210.707.024. Lalu laba rugi yang telah kita buat mendapat saldo debit berjumlah Rp94.928.330. Lalu di kreditnya berjumlah Rp171.299.000 yang mana menjadikan saldo laba sebesar Rp76.370.670. Lalu untuk neracanya berjumlah Rp2.115.778.694. Lalu dengan balance akhirnya untuk laba rugi sebesar Rp171.299.000 dan di neracanya Rp2.115.778.694. Baik, selanjutnya adalah laporan laba rugi. Kami mendapatkan pendapatan itu dari penjualan saja, tidak ada rekor penjualan dan diskon penjualan. Penjualannya itu sebesar Rp71.299.000. Lalu ada harga pokok penjualan yang telah kami analisis sebesar Rp58.700. Lalu dikurang menjadi laba kotor menjadi Rp113.210.300. Lalu dikurangi lagi dengan beban operasionalnya yang terdapat ada beban gaji Rp35.346.630, lalu ada beban listrik Rp400.000, beban perlengkapan kantor Rp263.000, beban perlengkapan lainnya vario itu Rp100.000, beban perlengkapan lainnya kompresor itu Rp730.000. Dengan total beban operasionalnya itu adalah Rp36.839.630. Jadi laba bersihnya adalah laba kotor dikurangi total beban operasional yaitu sebesar Rp76.370.670. Lalu selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Jadi modal pertamanya itu adalah 2 miliar dan kita mendapatkan laba bersih sebelumnya itu Rp76.370.670. Yang kami total mendapatkan modal akhirnya yaitu Rp2.076.370.670. Lalu selanjutnya adalah laporan neraca. Yang pertama adalah aset. Aset yang itu terdiri dari aset lancarnya, rapat kas 2 miliar sekian dengan persediaan barang dagang juga 58.124.195. Lalu ada perlengkapan kantor 5.000, perlengkapan lainnya vario ada 10.000, perlengkapan lainnya kompresor ada 20.000. Dengan total aset lancar 2.115.778.694. Aset tetap kalau tidak ada nominalnya, lalu jadi total aset akhirnya adalah 2.115.778.694. Lalu ada kewajibannya tidak ada, kewajiban lancarnya hanya kewajiban jangka panjang yaitu sebesar Rp39.424.24. Lalu ada ekuitasnya itu sebesar 2 miliar. Perubahan ekuitas yang tadi dimasukin ke laporan neraca lalu sebesar Rp2.076.370.670. Jadi total kewajiban dan ekuitas adalah Rp2.115.778.694. Jadi laporan neracanya balance antara aset dengan kewajiban dan ekuitasnya itu sebesar Rp2.115.778.694. Baik, setelah membuat laporan keuangan, kami selanjutnya menutup akun di jurnal penutup. Di mana pertama kami menutup akun penjualan pada intisan laba rugi dengan saldo sebesar Rp171.299.000. Lalu kami menutup akun beban-beban dan HPP di mana
pada intisal laba rugi dengan saldo sebesar Rp94.330.330 dan di kami didapatkan laba pada modal sebesar Rp76.370.670 dan akhir totalnya yaitu sebesar Rp342.598.000. Baik, setelah dilakukan penutupan, didapat neraca saldo setelah penutupan, yang mana beberapa transaksi diantaranya sudah habis. Diantaranya ada kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, penjualan, KPP, beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan kantor, beban perlengkapan lainnya karyo, beban perlengkapan lainnya kompresor, dan dengan total saldo akhir yaitu Rp2.115.778.694. Nah, di sini setelah berakhir semua pelaporan pengembangan dari awal sampai akhir akan didapatkan kesimpulan dan saran dari hasil amanah kami. Di mana kesimpulannya adalah dari usaha bengkel ABC sendiri ini telah melakukan pencatatan keuangannya setiap hari, setiap pendapatan yang didapatkan dengan cukup rapi dan cukup jelas sehingga bisa dilihat bagaimana transparansinya. Namun apabila setelah kami membuat sampai kepada laporan keuangan itu akan semakin terlihat jelas dan juga detail apa saja dan bagaimana pendapatan dari bengkel ABC sendiri. Nah, saran yang kami sampaikan di sini adalah mungkin dengan membuat persyaratan dengan kalkulasian beserta penomoran akun secara konsisten akan juga membantu persyaratan lebih rapi. Yang kedua, mengevaluasi sistem persyaratan saat ini agar dapat lebih dikembangkan dan juga lebih terstruktur nantinya. Yang ketiga, itu melakukan pengecekan secara utuh dan juga rutin agar tidak terjadi kesalahan pencatatan hingga tutup buku dan juga tidak